Salam jumpa kembali dalam Mimbar Agama Katolik, Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Surabaya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan bersama dari Injil Lukas bab 19, 1-10. Sebelum kita merenungkan bacaan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur padamu atas segala rahmat dan berkat yang boleh kami alami hari ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Kini kami mohon, terangilah kami, hati dan budi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu merenungkan sabda-Mu ini. Dan semoga sabda-Mu hari ini senantiasa meneguhkan iman kami, semakin menyadarkan kami untuk mau bertobat, semakin menyadarkan kami bahwa Engkau senantiasa mengasihi kami, semakin menyadarkan kami bahwa Engkau senantiasa mencari dan menemukan kami untuk kembali ke dalam pelukan kasih-Mu. Ya Allah, ini semua kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita merenungkan, marilah kita baca bacaan Injil hari ini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kisah. Ada seorang gembala yang mempunyai banyak sekali domba-domba. Suatu saat, ketika ia mengembalakan di padang rumput, ia kehilangan beberapa dombanya. Kemudian, ia mencari di sekitar padang rumput itu, di mana ia mengembalakan domba-domba tersebut. Setelah dicari begitu lama, ternyata ada beberapa domba yang masih tertinggal di padang rumput itu. Ada juga domba yang terperosok ke dalam semak duri. Kemudian ia membawa domba-domba yang hilang itu kembali ke kandang. Domba-domba yang masih sehat itu langsung dimasukkan kembali ke kawanan domba di kandang. Sedangkan domba yang terperosok di semak duri tadi, sebelum dimasukkan ke kandang, dirawat dulu oleh gembala itu. Dengan begitu tulusnya sampai benar-benar sehat. Saudara-saudari yang terkasih, seperti kisah perumpamaan tadi, Allah itu sungguh mengasihi manusia betapapun kelam hidupnya oleh dosa. Allah itu senantiasa menyatakan kasih-Nya supaya manusia mau bertobat. Seperti yang diungkapkan dalam kitab kebijaksanaan dalam bacaan pertama minggu ini.
Justru karena Engkau berkuasa atas segala sesuatu, maka semua orang Kau kasihi, dan dosa manusia tidak Kau perhatikan supaya mereka bertobat. Dalam hal ini, Allah tidak menyepelekan dosa manusia. Akan tapi Allah lebih mengutamakan umatnya yang bersedia bertobat agar tidak binasa. Kasih Allah itu sungguh menyelamatkan kita, orang yang mau bertobat ini. Perjumpaan kasih ini juga dialami oleh Zakeus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dengan segala upaya yang ia lakukan, Zakeus akhirnya bertemu dengan Yesus. Kerinduannya berjumpa dengan Tuhan Yesus sungguh membuahkan hasil. Tuhan Yesus menyapa Zakeus dengan penuh kasih dengan mengatakan, "Zakeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakeus langsung menerima Tuhan Yesus di rumahnya dengan sukacita. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus sungguh mengubah hidup Zakeus untuk memperbaiki hidupku, dan ia semakin rela berbagi dengan sesamanya. Sapaan Tuhan Yesus ini menyelamatkan Zakeus dan seisi rumahnya, karena Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu senantiasa bersyukur karena Tuhan mau menyapa kita melalui Ekaristi ini. Ia mau tinggal di dalam hati kita, supaya terjadilah keselamatan di dalam diri kita. Kita pun juga bisa bertanya dalam hati kita, apakah kita sudah menumbuhkan kerinduan seperti Zakeus untuk berjumpa dengan Yesus? Ataukah kita masih menutup diri, bahkan untuk Tuhan Yesus sekalipun? Allah sungguh mengasihi kita, walaupun hidup kita kelam oleh dosa. Kasih Allah sungguh nyata melalui pengorbanan Kristus yang terus-menerus kita rayakan dalam Ekaristi. Itu artinya kasih Allah itu sungguh total bagi kita semua. Allah tidak meninggalkan kita, tapi Allah mau mencari dan menemukan kita. Maukah kita ditemukan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk dirawat oleh kasih-Nya? Kalau kita mau, tentunya kita juga berusaha seperti Zakeus yang senantiasa menumbuhkan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kita lakukan dalam Ekaristi, dalam doa-doa harian kita, dan semangat kasih kepada sesama. Itulah langkah pertobatan kita, dan disitulah keselamatan akan terjadi dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, demikian pula kita pun diundang untuk ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mencari dan menemukan mereka yang hilang. Kita pun ikut ambil bagian dalam karya kasih Yesus sendiri, dengan merawat mereka yang terluka, merawat mereka yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kita pun dipanggil bukan untuk menghujat mereka yang telah lama hilang, tetapi menjadi sahabat seperjalanan mereka, untuk mau bertobat dan untuk mau kembali ke dalam pelukan kasih Allah sendiri. Dengan begitu pula kita semakin percaya bahwa Allah senantiasa menganugerahkan keselamatan kepada semua orang. Berkat Allah menyertai kita sekalian. Amin.